Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Bitok Banjarmasin Pos Bicara apa saja. Kita kali ini ketemu dengan Bapak Fajrianor. Pak Fajrianor ketua Pak Harijanor Pak ya. Pak Harijanor atau Pak Rija biasa dipanggil ya. Sebagai ketua Badan Pengawas Pemilu di Kota Banjarmasin. Selamat sore Pak Rija. Sore Pak. Salam sehat Pak Rija. Oke. Terima kasih. Oke Pak Rija. Kita langsung nih Pak Rija. Ya. Pak Rija ini kebetulan kan di Bawaslu ini kan di tahun politik ini kan ini jadi perhatian. Setiap kali pesta politik, pesta demokrasi ini biasanya selalu menjadi perhatian Bawaslu ini. Nah sekarang Bawaslu ini secara umum atau Bawaslu ini sebenarnya tugasnya apa aja nih Pak? Kan sih biasanya orang taunya bahwa Bawaslu ini dekat pemilu Bawaslu gitu loh. Padahal Bawaslu ini jabatannya selama 5 tahun kan nih Pak. Nah sekarang nih Bawaslu ini apa nih sebenarnya tugas Bawaslu sendiri gitu loh Pak? Wah, Bawaslu kan memang kalau kepanjangannya kan Badan Pengawas Pemilu, jelas ya. Kerjaannya kalau bahasa mudahnya jar orang Banjar, boleh aja bawa bahasa Banjar. Enggak, kenapa Pak? Jar orang Banjar tuh mengawasi segala tahapan sebelum dan sesudah pemilu. Sebelum pemilu dan sesudah. Sudah pemilu. Jadi ada tahapan-tahapan yang jar orang tuh belum mencoblos, itu ada pulang tahapan. Ada tahapan. Misalkan kayak DPT, itu logistik, sampai pencoblosan, penghitungan. Kalau sudah selesai penghitungan, ada sengketa. Ya, ada persengketaan. Sampai sehabis itu. Jadi kan biasanya tahapan itu tuh paling minimal tuh 1 tahun. Sebelum pencoblosan itu. Sebelum itu sudah mulai lah. Mungkin masyarakat melihatnya mungkin pada saat Bawaslu hadir, pada saat mungkin masa kampanye, masa pencoblosan. Ya. Penghitungan suara ada masalah biasanya kan baru tapi sebenarnya itu jauh lah sebelum pelaksanaan pemilu itu sudah ada termasuk edukasi ya gitu ya, termasuk edukasinya salah satunya kami punya program namanya pengawasan partisipatif. Itu program turunan dari Bawaslu Republik Indonesia provinsi sampai ke tingkat paling bawah ke Panwas Kelurahan Desa. Jadi Bawaslu memang secara awalnya dibentuk memang kan karena ada ketidakpercayaan publik terhadap KPU yang dipecah. Karena kan dulu namanya Panwaslu. Ya, dulu Panwaslu, sekarang Bawaslu. Dan di Banjarmasin 2018 baru Bawaslu Banjarmasin itu berbentuk sebuah kelembagaan. Jadi dulu dari Pak Yasar kan, Pak Rahmadi, Pak Munawar sama Pak Mastawan, sama Pak Subhani kan yang sekarang pindah ke KPU. Nah dilanjutkan kami. Jadi tahapan-tahapannya jadi bukan hanya ngurusi pemilu tapi partisipasi masyarakat juga punya. Artinya bukan gawean KPU aja nih lah. Yang untuk mengolah masyarakat ini artinya mereka lebih aktif berpartisipasi juga. Bawaslu ternyata berpengaruh di sini juga lah. Jadi Bawaslu, kalau kami di Bawaslu ya, ketika saya kan dulunya di Panwascam ya. Jadi kalau memahaminya adalah apa yang dikerjakan KPU itu yang dikerjakan Bawaslu, apa yang dikerjakan Bawaslu untuk membantu KPU. Jadi artinya pengawasan partisipatif, mereka kan ada program pemilu baru. Mereka ada program baru. Pengawasan partisipatif. Artinya KPU belum baru bangun tidur, kami sudah. KPU tidur, kami belum. Nah, ini untuk tahapan paling terupdate nih kita. Nah, ini untuk saat ini kan ini sudah sampai hari ini lah, anggap ini yang paling banyak atau pekerjaan yang utama saat ini, yang paling aktif nih, yang paling sibuk lah saat ini apa nih dari Bawaslu nih? Kalau paling sibuk, kalau kami kan minggu kemarin kan baru selesai DCS. DCS. 3 November kan, 3 November ya? Sekitar setengah bulan yang lalu. Nah, mungkin ini paling mendekati itu adalah DPT. DCT, daftar calon tetap. Ya kan. Kalau semoga ya tidak ada bermasalah. Tidak ada sengketa. Karena pada saat DCS pun kan banyak ya, ada perubahan dengan regulasi 30% ya, perempuan. Tapi alhamdulillah itu sudah selesai. Dan seharusnya tidak ada perubahan dan semoga di Banjarmasin tidak ada permasalahan sengketa. Ini yang paling dekat adalah DCT. DCT. Lalu yang akan dihadap paling jelas ya pasti kampanye. Iya, kampanye lah. Walaupun masih ada. DCT kita tanggal berapa tuh terakhir? DCT itu tanggal 4
4 November. 4 Iya. November ini masih jalan lah. Masih Tapi ini sudah beres nih, Kak. Sudah beres. Hampir pas rampung lah istilahnya dah. Tinggal pengumuman. Tinggal pengumuman. Jadi semoga Sampai detik ini aman sudah. sampai detik ini Sudah terselesaikan nih. tidak ada Walaupun laporan ada nih lah. masuk ke kami. Oh, berada laporan. Jadi kami tidak bisa menyatakan aman ya. Kami juga hanya bisa menyampaikan tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Selisih ataupun sengketa ke tempat kami. Kami juga sering ke KPU kan, KPU Kota Banjarmasin menanyakan ada nggak sengketa, ada nggak potensi sengketa. Kalaunya ada, bisa nggak dimediasikan dulu? Karena kan itu terkaitnya kan DCS dan DCT itu kan masalah partai kan. Ya, masalah internal mereka. Masalah internal mereka. Jadi jangan sampai gara-gara masalah internal mereka, jadi ada dua lembaga ini yang saling bertabrakan. Ya, betul. Nanti belum selesai di KPU, lapornya ke kami. Iya. Akhirnya belum beres lagi masuk lagi ke sini kan. Ya, nah kalau yang untuk DCT ini kan, nah ini DCT kan ini sudah mulai hampir ditetapkan sudah kan. Nah, dalam tahapan DCT ini apakah Bawaslu itu yang akan bekerja aktif? Kan salah satunya itu pasti kan. Kemudian lapor atau kita menunggu laporan atau kita bisa menemukan gitu. Artinya mendatangi lah, aktif lah modelnya. Oh, ini gimana ini misalnya ada temuan ini atau ini. Jadi dari awal pendaftaran calon ya. Itu kan partai dan KPU. Ya, jadi penting urusan mereka dulu ya kan. Kami dalam tahap bahwa ketika terjadi sengketa, mereka bisa melaporkan itu ke kami. Oh, ya. Jadi kami menjadi bahasanya bukan pasif ya. Kami menjadi pemerhati itu, kecuali ada pada saat sengketa. Kami siap memfasilitasi. Yang tidak bisa terfasilitasi oleh KPU, kami bisa memfasilitasi. Misalkan dengan calon satu partai ada dua calon yang bisa, misalnya melakukan mediasi atau misalnya antar anggota mereka sendiri misalnya kan ini masalah nomor urut kah atau bagaimana misalnya ini kan rame mereka kan ini di KPU lah dulu diselesaikan. So, kan salah satunya kami juga kan tidak bisa melihat proses karena itu karena itu di wilayahnya di wilayah orang nih lah dan di ranahnya. Makanya Bawaslu hadir di sana kan hanya untuk memastikan KPU menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi. Kecuali ada di KPU ini ada apa kan misalnya laporan dari mereka bahwa oh nih di KPU kami dihalang-halangi atau kayak apa gitu kan. Misalkan kan ini sudah terdaftar tiba-tiba hilang nama lo. Hilang di KPU. Hadir di sana. Ini kenapa nih kan bisa mengklarifikasikan, mengomunikasikan. Tapi saat ini alhamdulillah tidak ada masih. Ya walaupun kan ada beberapa partai lah kan yang kemarin sampai subuh sampai tertutup silonnya mungkin karena human error ya. Iya betul. Cuman kita tidak bisa menyalahkan satu pihak karena memang ada beberapa kendala yang pada saat itu membuat DCS menuju ke DCT ini jadi agak sedikit molor lah. Memang itu lebih condong ranahnya memang di KPU lah. Kan misalnya mereka mengganti nama, kemudian ada orang pindah partai. Ini kan Bawaslu cuman kasarnya kan menunggu nih selesaikan lah di sana. Tapi kalau begitu mereka ada sengketa, oh ini kami tidak setuju, ini ada ini baru kan mungkin. Tapi selama ini tidak ada temuan apa nih yang mungkin sampean temui atau Bawaslu temui dan bagaimana nih penyelesaiannya saat ini gitu lah. Mungkin di hari terakhir penutupan DCS ya, saya lupa tanggalnya. Ada itu di akhir-akhir biasanya nih pasti nih kan. Biasanya last minute lah. Pasti ada beberapa partai yang tiba-tiba melakukan perubahan. Mereka memang pada saat itu ketika sudah melakukan perubahan, lalu tiba-tiba server down. Ini berbarengan nih lah. Terus satu dapil kan, hilang nih Pak. Ada sistem itulah jadinya. Sistem. Lalu kan kita tanyakan dengan KPU, yang pasti kita memastikan benar nggak nih KPU bekerja sesuai dengan aturannya. Nah, kita tanya Pak, ini bukan dari kami, tapi ini dari RI. Kan? Dan yang mengupload pun partai Pak, bukan kami. Nah, jadi kami ini hanya sifatnya memfasilitasi dulu Pak. Ketika mereka sudah selesai baru. Nah, apa memang betul kesalah lah ibaratnya, ada kesengajaan nggak tuh gimana ini kan? Akhirnya kan kita bantu juga dengan kita jembatani dengan KPU bisa nggak ini ke RI terkait masalah aplikasi ini, soalnya ini betul. Sedangkan 2359 itu kan krusial. Sedangkan itu sudah masuk 1 menit. Dan itu lewat itu kemarin. Dan itu kan bikin mereka apa? Ini kan dijadiin daftar nih kan. Kada mungkin tapi kalau memang itu kesalahan sistem mungkin kan bisa dianukan lah. Makanya pas pada saat itu kita sampai jam 4 subuh itu memastikan bahwa memang karena memang itu terjadi
data yang apa namanya gangguan jaringan lah di luar kemampuan lah kan sistem karena ini kan sistem lah. Dan provinsi pada saat itu KPU provinsi juga mengarahkan kalau begitu coba tolong surati langsung dan kami pastikan bahwa memang Pak kami hadir di sini selama ini adalah hak konstitusi Bapak untuk mendaftar dan selama ini hilangnya bukan kesalahan dari KPU kan kada bisa juga. Dan kami ini pasti bantu Pak, walaupun ini terjadi human error kan. Iya, walaupun sudah 23.9 nih, sudah 59 nih lewat kan. Akhirnya keluar lah nota. Akhirnya keluar lah. Apa namanya surat dari provinsi dari RI bahwa ini terjadi memang pada saat malam itu karena lebih lagi rame-ramenya lah. Dan itu mereka bisa masuk dengan catatan. Dengan catatan bahwa mereka tidak bisa mengganti lagi. Terakhir yang dikirim itu aja. Jadi yang terakhir mereka masukkan ternyata kan udah tertutup server tapi belum terverifikasi. Jadi cuman itu aja. Jadi kalau hari ini mereka mau mengganti misalkan itu tidak bisa. Nah, tapi kan itu yang digantinya sudah yang memang fix sudah. Sudah fix. Ya ada masalah kan. Ini kan masih DCS, Pak. Belum DCT. Hanya memastikan bahwa pada saat itu tuh benar kan ini orangnya? Ya. Itu selesai. Memang alhamdulillah lah seminggu terakhir. Ini kalau yang tadi agak juga rame ini kan pemenuhan 30%. Perempuan ini kan biasanya kan para hampir-hampir terakhir juga. Silakan kalau misalnya ada nggak yang masih di bawah 30 atau sudah terselesaikan ini? Keterwakilan perempuan ini sudah selesaikan lah. Ini misal kita berandai-andai misal pada saat sampai detik akhir mereka tidak bisa memenuhi 30% keterwakilan perempuan itu. Ini apa tindakannya ini dari KPU mungkin? Misal nih lah, misal walaupun itu terjadi. Ada 4 calon kan, 2 laki-laki, 2 wanita. Kalau 30% kan kurang kan, maka jatuh 1. Jatuh satu. Karena kan dia pembulatan ke atas. Jadi diserahkan ke partai. Iya, serahkan ke partai. Jadi kalau partai tidak mengganti artinya makanya hadir cuma dua wanita, 1 laki-laki. Jadi 1 calon pasti jatuh, pasti digugurkan. Iya, karena itu kan aturan dari itu memang harus 30% harus terpenuhi. Kalau kada terpenuhi tadi harus digugurkan lah. Kalau dalam sampai akhir-akhir istilahnya digugurkan juga nih kan sampai juga 30 kayak apa nih kisahnya? Kasarnya. Misalnya hanya ada 1 laki aja misalnya nih. Nah, kalau 1 laki-laki misalkan dalam 1 dapil kan karena mereka 1 laki-laki, maka pada prinsipnya pembulatannya ke bawah. Bukan ke atas, maka mereka bisa. Tapi kalau ada 2 laki-laki, 1 hilang laki-laki nih. Iya, harus digugurkan. Artinya kan pembulatannya nanti ke bawah kalau seperti itu. Kalau yang kasusnya 4 tadi pembulatannya ke atas 30%. Oke. Nah, ini Bawaslu juga sesuatu yang menarik dan menjadi perhatian dan ini cukup rame. Ini biasanya tentang baliho. Ini tentang baliho nih dari tahun ke tahun ini dari berapa tiap kali selalu gitu lah. Nah, ini pemasangan baliho sendiri gitu lah atau aturan pemasangan baliho. Kita aturan pemasangan lah dulu atau bagaimana kan marak ini. Hampir di mana-mana. Nah, ini sebenarnya kayak apa sih baliho ini sendiri diatur di Bawaslu untuk caleg gitu lah. Pertama tahapan kampanye kan belum dimulai. Tapi itu juga saya sering kalau diwawancari oleh media, tahapan belum mulai. Ya. Bahwa kita harus membedakan apa yang namanya alat peraga kampanye, yang mana alat peraga sosialisasi APS. Nah, tahapan kan bukan dari Bawaslu kan, tahapan dibuat oleh KPU. Makanya kami pada saat itu bertebaran banyak kritikan masuk. Iya, ini kayak apa nih Bawaslu gitu loh. Ini rame baliho kan urusannya tahunya orang kayak gitu toh anehnya nih. Sekarang kayak apa kisahnya? Karena di awal-awal kan kami hanya bisa menjawab pada saat itu belum ada juknis. Sekarang keluar juknis tapi belum sampai pada tahapan. Belum sampai pada tahapan. Maka kami ini bersurat dengan pihak-pihak yang tempel atau memasang spanduk alat peraga ya kan alat peraga kampanye jalan. Nah, itu tidak efektif ternyata. Itu menyuratinya ke tempat si calon. Si calon bukan ke partai lagi. Ke partai sudah. Ke partai sudah, ke calon yang bersangkutan sudah. Kalau ke partai itu kami biasanya bersurat, kalau ke calon biasanya nelpon. Ya siap. Artinya ada peran Bu Hanpian ini sudah ada nih. Kan habis itu biasanya kada efektif kan karena mungkin si calon sudah keluar dana lah bahasanya. Iya, bujur. Ini sudah berapa? Sudah jelaskan bahwa ini belum tahapan, Pak.
semua harus menahan diri lah, harus menahan diri. Akhirnya kami koordinasi dengan Prokopimda pada saat itu, ditanyakan juga oleh wali kota, gimana nih Bawaslu? Ya, ini tidak bisa langsung ke tempat kami, Pak. Kami kalau masa tahapan kampanye, ketika itu keluar, KPU sudah mengeluarkan masa tahapan, Juknis kami sudah keluar, dan masuk pada masa tahapan kampanye, semua yang ada sifatnya melanggar ya, tidak sesuai dengan ketentuan, pasti kami tertibkan, Pak. Tidak perlu menunggu A, B, C, dan D. Nah, lalu sekarang apa tindakan kami? Kami kerjasama dengan Pol PP dalam hal penertiban. Memang kalau, ya tugas mereka memang. Dengan menggunakan perwali itu. Iya, gunakan perwali, kita kawal di situ lah. Jadi peran Bawaslu selama belum bisa menjangkau dan menindak, maka kami lewat dengan Pol PP dengan sistem koordinasi. Ada yang kawal digawi di lain yang kawal bisa dilakukan. Lalu ketika sudah kan Pol PP sudah melakukan penertiban dan segala macam, lalu muncullah kan banyak yang telepon ke kita lagi, Pak, kenapa punya kita ini dilepas? Saya bilang di mana yang memasangnya, di sini. Oh iya, pas lah Pak, kalau diturunkan kan karena melanggar aturan dari Perda. Oh iya, ada aturan mereka. Jadi yang cuman kan ada masalah juga dari kami, Pol PP juga tidak bisa menurunkan yang di baliho, karena kan itu sifatnya berbayar ya. Berbayar mereka. Pol PP pun minta koordinasi dengan kami untuk bisa nggak dengan si yang bersangkutan, bisa, cuman ya itu sampai sekarang belum ada. Kami sudah koordinasikan juga dengan provinsi terkait ini. Oke, Pak.